Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran Indra Edu atau channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan pembahasan masih mata pelajaran PPKN, yaitu bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Bagian B yaitu pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI itu seperti apa. Kalau untuk video sebelumnya yaitu bagian A, kalau ini adalah lanjutannya dari video sebelumnya. Oke, seperti biasa saya mencantumkan ada kompetensi inti dan juga ada kompetensi dasar, di mana kompetensi inti memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalahnya. Terus juga yang selanjutnya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri atau dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya ada dua, mengkarakterisirkan arti pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Yang selanjutnya adalah mewujudkan keputusan bersama terkait arti pentingnya wawasan Nusantara, tentunya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kompetensi inti dan kompetensi dasar, khususnya di bab ini, yaitu di bab 7 ya, tentang wawasan Nusantara. Baiklah, tujuan pembelajaran dalam video ini yaitu tentang pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI, yaitu fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang kedua adalah arti penting dari wawasan Nusantara bagi NKRI itu seperti apa. Yang ketiga, makna semangat kebangsaan. Yang keempat, penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan itu seperti apa. Oke, langsung saja. Pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara mempunyai beberapa fungsi. Di satu sisi merupakan pedoman dan rambu-rambu, sedangkan di sisi lain menjadi penggerak dan pendorong dalam mencapai tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, tentunya adalah cita-cita nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah arti penting wawasan Nusantara bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ada dua, yaitu ada arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Sedangkan arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tuh ya, jadi jangan sampai terjadi disintegrasi. Kalau disintegrasi itu adalah kebalikan dari integrasi sendiri. Wawasan Nusantara bertujuan untuk memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang, perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah di segala bidang aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Oke, di segala bidang di sini berarti di semua bidang, baik itu di bidang ekonomi, politik gitu ya, sosial, budaya, pendidikan, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Sedangkan arah pandang keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional. Oke. Yang selanjutnya adalah selain itu demi tercapainya kedaulatan nasional ke depan, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama adalah kesadaran cinta tanah air di kalangan masyarakat untuk menumbuhkan semangat bela negara sebagai tanggung jawab buat setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah sistem informasi cepat dan deteksi dini yang menjangkau seluruh pelosok daerah guna mencegah timbulnya konflik dan perpecahan. Yang berikutnya, mencegah munculnya daerah-daerah rawan karena faktor alam atau manusia yang akan menjadi penyebab berkembangnya berbagai bentuk konflik sosial yang merugikan kerukunan dan kedamaian masyarakat, mengganggu integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah makna semangat kemerdekaan atau makna semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah keteladanan. Keteladanan itu tentunya adalah keteladanan bisa dari sikap, moral, etika gitu ya, dari para petinggi-petinggi atau para pejabat-pejabat, misalkan kalau di sekolah tentunya dari guru, orang tua, dan yang lain. Yang selanjutnya adalah pewarisan, yang selanjutnya adalah ketokohan. Semangat kebangsaan disebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme ya. Sekali lagi bahwa semangat kebangsaan disebut juga dengan nama nasionalisme dan patriotisme. Apa bedanya nasionalisme dan patriotisme? Kalau patriotisme atau nasionalisme dulu yaitu sikap yang cinta terhadap tanah air gitu ya. Jadi sikap warga negara yang mencintai tanah airnya. Sedangkan patriotisme adalah perwujudan dari sikap seseorang itu atau bentuk dalam mencintainya itu diapresiasikan atau dilakukannya itu dengan cara bagaimanapun. Selanjutnya adalah penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan. Nasionalisme dan patriotisme dapat diterapkan dalam lingkungan sehari-hari. Misalnya adalah lingkungan keluarga. Apa yang harus diterapkan dalam lingkungan keluarga? Salah satunya adalah ketika kita menjadi anak, kita harus turut terhadap orang tua, patuh terhadap orang tua, atau membantu orang tua ya, dan yang lain-lain. Sedangkan contoh di lingkungan sekolah, sikap nasionalisme dan patriotisme, misalkan di sekolah itu sering diadakan upacara setiap hari Senin. Nah, kita sebagai siswa atau kalian sebagai siswa harus wajib mengikuti upacara tersebut karena merupakan salah satu bentuk nasionalisme. Terus tidak boleh kesiangan masuk sekolah tuh ya, menjalankan tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai peserta didik, terus membersihkan sekolah dan yang lain-lain. Banyak sikap yang diterapkan dalam semangat nasionalisme dan patriotisme. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat kita berpartisipasi, misalkan ikut serta dalam ronda atau ikut serta misalkan kerja bakti gitu ya, dan yang lain-lain bisa kita lakukan partisipasi dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, dengan cara berpartisipasi kita sebagai profesi kita masing-masing. Misalkan sebagai pelajar harus belajar dengan baik, misalkan sebagai guru harus menjadi guru yang baik, dan yang lain-lain ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.